Berbakti kepada kedua orang tua itu cara terbaik untuk menarik ATM dari langit. Menarik uang dari langit, rahmat dari langit, pekerjaan dari langit. Itu cara terbaiknya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Siapa yang ingin umurnya barokah, siapa yang ingin hartanya diperbanyak, siapa yang ingin dimuliakan di masyarakat, hendaknya berbakti kepada kedua orang tua. Antum gak usah capek-capek deh mikirin ya, gimana caranya bisa sukses apa segala macam. Kalau ternyata antum sama orang tua aja gak sukses, kalau antum gak dapet ridho orang tua antum, jangan pernah berpikir untuk punya suksesan di luar. Wahai saudaraku, ridallah fi ridal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, murkanya Allah ada pada murka orang tua. Jangan sampai nih bahkan kita keluar dari rumah tidak izin kepada orang tua. Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, beliau mengatakan, saya tidak pernah makan bersama ibu saya seumur hidup saya. Saya tidak pernah sekalipun makan ketika ibu saya sedang makan. Kenapa? Saya takut. Takut apa? Saya takut saya mengambil makanan yang sebenarnya ibu saya mau makan. Kita di depan ibu kita mengatakan apa? Aku tidak lapar nak, makanlah nak. Aku tidak lapar, ibu tidak lapar nak, silakan makan. Demi Allah ibumu lapar. Gak apa-apa nak. Akhirnya dijual motornya, dijual mobilnya, dijual perhiasannya, supaya kamu bisa sekolah. Apa yang sudah kamu balas untuk orang tuamu? Untuk ibumu. Gak bisa. Biarpun kamu pergi ke Mekah menggendong ibumu, balik lagi ke Indonesia, gak bisa membalas jasa ibumu itu. Shallu ala Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengatakan, man ahabba ayyumadda lahu fi umrihi wa yuzada lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi wal yasil rahimah. Berbakti kepada kedua orang tua itu cara terbaik untuk menarik ATM dari langit, menarik uang dari langit, rahmat dari langit, pekerjaan dari langit. Itu cara terbaiknya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Siapa yang ingin umurnya barokah, siapa yang ingin hartanya diperbanyak, siapa yang ingin dimuliakan di masyarakat, hendaknya berbakti kepada kedua orang tua. Antum gak usah capek-capek deh mikirin ya, gimana caranya bisa sukses apa segala macam. Kalau ternyata antum sama orang tua aja gak sukses, kalau antum gak dapet ridho orang tua antum, jangan pernah berpikir untuk punya suksesan di luar. Sampai orang tua antum setiap harinya antum bikin tersenyum. Beliau belum bangun, antum sudah bangun terlebih dahulu. Sudah sholat dulu. Sudah menyiapkan makanan terlebih dahulu. Beliau belum ngapa-ngapain, antum sudah ngapa-ngapain dulu. Itulah perbuatan terbaik yang bisa dilakukan seorang anak setiap harinya. Bahkan ada amalan dari salaf kita, siapa yang ingin dicatat sebagai orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, setelah dia berdoa, setelah azan, Allahumma rabba hadhi da'watit tamah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatan aliyatar wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudanil ladhi wa'anta innaka la tukhliful. Baca rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira 15 kali. Siapa yang membaca itu 15 kali setelah membaca doa azan, mendoakan Rasul dapat wasilah, satu-satunya tempat di surga, maka dia akan dicatat sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang benar makanya habis azan itu. Bahkan Maulana Syekh Yusri Rusdi Jabar Al-Hasani mengajarkan kepada kami ketika kami baiat Thariqah Syadziliyah waktu itu pada beliau, kalau sujud itu doanya ditambah ya Sayyid. Ditambah apa ya Syekh? Rabbighfirli wali walidayya wali masyaikhi. Ya Allah, ampunilah dosaku, kedua orang tuaku dan semua guruku. Tapi kita sujud udah gak ingat Allah,
nggak ingat orang tua. Lagi ruku nggak ingat Allah, nggak ingat orang tua. Setelah sholat nggak ingat Allah, nggak ingat orang tua. Maka sangat tercela sekali kita memperingati hari ibu hanya sekali dalam satu tahun. Setiap hari itu hari ibu buat saya. Saya orang Islam, hari ibu saya setiap hari. Saya orang Islam, hari ayah saya setiap hari. Dia rela mati-matian buat ibunya. Saya punya sepupu pergi setiap minggu, ya, setiap minggu dari Wonosobo pergi ke Jogja hanya untuk gendong ayahnya sholat Jumat. Setiap Jumat ditinggalin kerjaannya hanya untuk gendong ayahnya. Apa yang sudah kita lakukan sama orang tua kita? Sombongnya mata kita mandang orang tua kita. Demi Allah gak ada artinya ilmumu. Demi Allah gak ada artinya kesuksesanmu kalau begitu cara pandangmu kepada umimu dan abimu. Pulang dari sini pandang yang betul. Pandang seolah-olah itu pandangan kalian yang paling terakhir. Sentuh mereka seolah-olah mereka akan masuk ke dalam liang lahat besok. Cium kaki mereka, cium tangan mereka. Katakan, wahai ibuku, seandainya ibu minta aku untuk mati sekarang juga berkorban, pasti aku akan lakukan. Wahai ayahku, seandainya ayah meminta aku untuk pergi ke Mekah dengan berjalan kaki saat ini juga, pasti aku lakukan. Ntar dibilang sama ayahnya, ke Indomaret aja males. Ibumu, gak ada yang bisa mengalahkan ibu tuh. Kamu siapa? Saya anak ibu saya. Dan ini akan terjadi pada kalian semua. Kalau kalian memuliakan orang tua kalian, menghormati orang tua kalian, mencintai orang tua kalian, memandang orang tua kalian dengan pandangan yang istimewa, itu yang akan kalian dapatkan dari semua keturunan kalian. Rasulullah SAW tidak pernah merasakan kenikmatan yang kita rasakan. Beliau tidak pernah menyentuh tangan ayahnya, tidak pernah mencium tangan ayahnya, tidak pernah membawa barang-barang ayah. Nabi SAW merasakan besar bersama ibunya. Apa yang sudah kita lakukan sama orang tua kita? Kita pergi permisi keluar malam, pergi permisi pagi, pulang malam, masuk kamar, kita kunci kamar kita. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, esok orang tua kita sudah mati. Apa yang selama ini kita lakukan untuk orang tua kita? Banggalah wahai anak-anak soleh. Banggalah wahai calon penghuni surga. Orang-orang yang akan masuk lewat surga melalui tengah pintu surga, membelah semua barisan itu. Shallu ala Muhammad. Halo, ini apa maksudnya? 15 menit. Wahai saudaraku sekalian, pada malam hari ini marilah kita bermuhasabah. Mungkin di antara kita ada yang pernah membanting gelas di hadapan ibu dan bapaknya. Mungkin ada yang pernah membanting handphonenya, mengumpat kata-kata kasar. Bahkan mungkin ada anak-anak yang justru malah mengejek orang tuanya di hadapan kawan-kawannya. Wahai adik-adikku, inilah malam pertobatan kita. Pada malam hari ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa kita. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Agar Allah muliakan kedua ibu bapak kita. Agar Allah jadikan kita semua orang-orang yang betul-betul taat kepada kedua orang tua kita, dan kita menjadi syafaat bagi keduanya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh seorang anak yang ingin berjihad. Ya Rasulullah, saya ingin berjihad, saya ingin perang, saya ingin mati syahid. Apakah kamu masih punya salah satu dari orang tuamu? Iya ya Rasulullah, pulang dan berjihadlah kamu untuk mereka. Sudahkah kita berjihad untuk orang tua kita? Yang belum selesai kuliahnya, cepat selesaikan kuliahmu, karena itu adalah jihadmu.
dilama-lamain kuliahnya. Pergi pagi pulang malam. Gak memikirkan biaya yang dikeluarkan oleh orang tuanya. Rasa sakit yang diderita ibunya. Mungkin antum gak tahu ada penyakit yang disembunyikan sama ayah ibu antum di rumah antum, yang antum gak tahu, yang beliau gak mau cerita. Mungkin antum gak tahu berapa banyak hutang beliau hanya untuk kasih makan antum, nyekolahin antum. Sehingga antum bisa berpakaian bagus dan antum gak perlu diejek sama orang lain. Antum gak tahu kan gimana caranya supaya antum bisa punya motor. Berapa banyak yang sudah dikorbankan sama orang tua kita untuk kita, gak akan bisa balas kita. Malu kita sama Rasulullah. Kita ngaku umatnya Rasulullah. Kita ngaku cinta Rasulullah, kita maulidan, wah kita majelis ta'lim, sama orang tua kita durhaka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setan mana yang sudah membodohi kita, saudaraku?